Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ada fitur baru di Prakerja. Ya, kemarin selamat bagi yang sudah lolos di tahap 14 dan bagi yang belum lolos, mudah-mudahan gelombang-gelombang selanjutnya kita lolos. Di sini ada fitur barunya yang kemarin ramai diperbincangkan, ternyata sekarang sudah muncul. Sekedar informasi saja, untuk tahap 14 ini banyak sekali yang tidak lolos karena ya setiap gelombangnya itu hanya 600.000 atau pendaftarnya itu mencapai puluhan juta ya. Nah, itu wajar-wajar saja. Tergantung ini untuk rezekinya seorang. Dan kita tidak boleh iri, dan kita bisa tahu sekarang gimana alasan kenapa sering kita bertanya kenapa gak lolos, yang gak lolos kita satu server dan sebagainya. Dan sama, saya juga belum pernah lolos, dan kita lihat perbandingkan bagaimana alasan-alasan yang diberikan tim Prakerja kepada kita ini sangat masuk akal sekali, karena sebelum kita mendaftar juga kita sudah diberitahu alasan-alasannya ataupun persyaratan-persyaratan untuk masuk ke Prakerja ini, cara daftarnya dan sebagainya, dan yang tidak boleh itu bagaimana. Nah, sekarang tanpa basa-basi, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya channel ini berkembang. Dan bersedekah satu subscribe dan nyalakan loncengnya di sini. Oke? Bagaimana untuk perbedaannya? Kita coba dulu. Untuk yang pertama, saudara saya yang saya daftarkan kemarin, dan sebagian saya minjem akun-akun saudara saya untuk saya review. Ya, misalkan ini saudara ini teman saya nih, baru kemarin mendaftar di gelombang 13 dan 14. Oke, kita buka, langsung login. Nah, di sini dia belum berhasil di gelombang 14, dan kemarin tidak ada seperti ini, masih ada daftaran tanggal masuk gelombangnya. Dan kita lihat di sini ada yang baru. Di sini tanpa basa-basi lah, kita langsung aja ke riwayat. Ini ada riwayat sekarang, riwayat gelombang. Nah, disinilah yang menunjukkan kenapa kita tidak lolos gitu di Prakerja. Mungkin yang sudah dari awal daftar ini, di sini kita lihat gelombang-gelombangnya apakah masuk akal atau tidak, ataupun ya kita merasa atau tidak merasa. Coba kita lihat riwayat ini. Nah, di sini untuk yang riwayat teman saya ini, di riwayat gelombangnya ternyata gelombang 11, di gelombang 14 dan 13, di 13 dia belum berhasil, dan saya daftarkan lagi di gelombang 14, ternyata nicknya terdaftar di Kementerian Sosial, yaitu data penerima bantuan sosial, yaitu kan tidak boleh. Nah, ini salah satu alasannya kenapa mungkin gagal. Tapi ketika kita membuka riwayat gelombang ini, kita lihat sekarang ini fitur barunya. Lalu kita bandingkan apakah peluang lolosnya nanti kalau ada gelombang lagi ini bisa lolos, ya ini kemungkinan, dan mungkin tidak bisa lolos kalau seperti ini karena sudah terdeteksi oleh sistem bahwasannya nick ini sudah ada di Kementerian Sosial, penerima bantuan sosial. Oke, kita keluar. Lalu bandingkan dengan yang punya saya ya di sini. Ini untuk punya saya daftar udah 5 kali ini, dan dengan alasan apa ya, ini kita buka langsung saja. Kita lihat di sini ternyata saya juga masih belum berhasil ya, saudara-saudara, kita satu server. Nah, bagaimana dengan riwayat gelombang saya? Apakah saya terdaftar di kementerian sebagai penerima bantuan, atau ada hal-hal lain yang beralasan kenapa saya tidak lolos? Coba kita lihat langsung saja, kita lihat ke riwayat gelombang saya. Nah, di sini saya sudah mendaftar dari mulai 26 September, 2 November, 26 Februari, 4 Maret,
dan 11 Maret. Berarti saya sudah mendaftar 1, 2, 3, 4, 5 kali mendaftar gelombang dan saya gagal terus di sini. Dan alasannya belum lolos saja. Kamu belum berhasil lolos di gelombang. Ya wajar saja, mungkin kuota penuh dan saya terus berusaha ini. Nah, seperti ini, kalau alasannya seperti ini, masih ada peluang atau harapan untuk lolos di gelombang-gelombang berikutnya, karena saya tidak terdeteksi mendapatkan bantuan dari pemerintah atau tidak sedang menerima bantuan sosial, dana Covid dan sebagainya. Nah, di sini saya hanya diberi alasannya saya belum lolos. Jadi saya masih punya peluang besar di gelombang-gelombang berikutnya, mudah-mudahan kita dapat. Nah, seperti ini kalau di riwayat gelombang yang gagal itu, yang gak lolos itu pasti seperti ini ya. Ini peluangnya besar karena tidak terdaftar juga di Kementerian Sosial ya. Beda dengan yang tadi. Jadi yang tadi itu sedang mendapat atau pernah menerima terdata di Kementerian Sosial mendapatkan bantuan sosial yang ramai sekarang, yaitu dana Covid mungkin. Oke, ini untuk yang punya saya ya. Lalu bagaimana untuk yang dulunya tidak berhasil lalu sekarang sudah berhasil? Apakah sama? Kita lihat riwayat gelombangnya. Riwayat gelombangnya yang sudah masuk itu, yang sudah cair insentifnya, yaitu ini. Kalau yang ini, nah kalau ini kan ini udah lolos. Nah, ini udah lolos. Apakah ada riwayat gelombang? Ada, ternyata riwayat gelombang. Ini di gelombang 11 tidak lolos, dan di gelombang 12 ternyata berhasil, dan alhamdulillah insentifnya juga sudah cair ya saudara-saudara, bahkan sudah muncul di sini. Terima kasih, itu saja untuk pembahasan kita di prakerja kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang masih bertanya kita satu server kenapa tidak lolos, sekarang ada jawabannya dari tim prakerja. Terima kasih tim prakerja yang sudah berusaha dan memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, yang apalagi yang membutuhkan pekerjaan dan modal untuk melatih atau meningkatkan keterampilan dunia usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.